Ya, kita kirim Al-Fatihah terlebih dulu untuk muallif hadzal kitab, yakni Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana a'udzu billahi nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Silakan Farid. Wa amma Abu Hanifah rahimahullah ta'ala walaqad kana aidan 'abidan zahidan ya bisa. Wa amma Abu Hanifah kada sebemikian. Wa amma Abu Hanifah rahimahullah ta'ala falaqad kana aidan abidan zahidan arifan billah ta'ala khaifan minhu muridan wajh Allah ta'ala bi'ilmi fa amma kaunuhu abidan fayu'rafu bima ruwiya an ibnil Mubarak annahu qala kana Abu Hanifah rahimahullah ta'ala lahu muru'atun wa kathratus shalah. Oke, cukup sampai situ. Coba terjemahan bebas. Adapun sebelumnya kan kita bicara tentang Imam Malik ya. Nah, ini kisahnya pulang dari Imam Ghazali tentang Abu Hanifah pulang. Imam Abu Hanifah. Jadi sebelumnya Imam Malik, sebelumnya lagi Imam Syafi'i. Yang paling banyak dikisahkan itu Imam Syafi'i. Imam Malik lumayan lah, terbanyak Imam Syafi'i sebetulnya. Nah, Imam Abu Hanifah pulang nih. Ya, silakan. Dan takut salah. Dan adapun Abu Hanifah rahimahullah ta'ala maka sungguh dia juga adalah seorang yang ahli ibadah, betul, zuhud ya, dan arif billah. Ya. Khaifan minhu itu mempunyai rasa takut. Iya. Mempunyai rasa takut kepada Allah. Khauf. Muridan wajhillahi ta'ala, wajhullahu ta'ala. Senantiasa mengejar. Nah, bisa kita. Senantiasa mengejar ridho Allah Ta'ala dengan ilmunya. Iya, betul. Bisa jadi begitu ya. Pokoknya bujur terus itu nih. Bujur tuh betul ya. Ada kawan saya nanti yang nonton dikira bujur itu bahasa Sunda kan tidak sopan. Kalau bujur bahasa Banjar kan benar artinya. Oke, terus fa amma kaunuhu, dan adapun kaunuhu itu bisa kita sebutkan kaunuhu di situ supaya mudah ya. Bukti atau ciri. Nah, itu nyaman tuh artinya. Ciri bahwa sidin itu abid. Dan adapun ciri bahwa beliau Abu Hanifah itu adalah seorang yang ahli ibadah adalah riwayat daripada Ibnu Al-Mubarak bahwasanya dia berkata Abu Hanifah itu adalah Allah Ta'ala lahu muru'atun
Muru'ah itu apa? Muru'ah. Ya, kepribadian yang baik lah. Dia menjaga kepribadian itu, dia mempunyai kepribadian yang dalam perbanyak sholat. Dia punya kepribadian yang sopan, santun, yang baik lah pokoknya ya. Wa kasratu sholatin, orangnya juga sangat menyukai ibadah sholat. Maksudnya kasratu sholatin di sini ya sholat di sini ya bisa ibadah sholat, ya, bisa juga selawat ya Allah. Tapi yang paling ini kasratu sholat itu artinya beliau gemar mendirikan sholat selain sholat wajib, ya, sholat sunnahnya kuat benar. Ada kan orang-orang dulu itu yang sholatnya itu sehari, bahkan ada riwayat mengatakan sampai ribuan rakaat sehari. Jadi Imam Ali Zainal Abidin itu bergelar As-Sajjad. Sajjad itu orangnya artinya apa? Orang yang gemar sujud. Itu awalnya hanya ingin 2 rakaat saja, tapi karena terlalu nyaman berinteraksi gitu kan dengan media sholat itu, selesai sholat kayaknya merasa tadi itu kurang mesra gitu kan, ingin menambah kemesraan lagi, jadi ditingkatkan lagi romantismenya, sholat lagi 2 rakaat sampai sehari itu bisa ribuan kali rakaatnya. Bohong lah itu kayak apa menghitungnya, cuman begitu dikatakan riwayatnya sehingga beliau bergelar As-Sajjad. Itu Sajjad itu kan isim balaghah dari isim fa'il, fa'al. Jadi sajid itu bisa jadi sajjad, orang yang gemar gitu. Jadi kalau sebelumnya Imam Ghazali menceritakan tentang Imam Malik, Imam Syafi'i, kenapa yang disinggung ini ulama-ulama ahli fikih? Sebetulnya Imam Ghazali ingin mengetengahkan dalam buku ini bahwa jangan terkecoh dengan ulama-ulama yang populer dengan kefikihannya. Sebetulnya mereka-mereka itu juga orang yang sufi gitu. Jadi bedakan antara sufi dan mutasawwif ya. Sufi itu memang sufi. Kalau mutasawwif itu orang yang mungkin mencintai tasawuf gitu kan, tapi belum tentu mutasawwif itu seorang sufi. Kalau sufi itu insya Allah dia tasawufnya kuat gitu kan. Tapi kalau mutasawwif saja itu banyak orang pembelajar tasawuf tapi tidak mengamalkan teori-teori tasawuf, banyak tahu, mengisahkan tentang alam-alam metafisik itu dia bisa, tapi dia tidak mengamalkan gitu kan, syariatnya juga tidak diamalkan. Nah itu yang ingin disindir Imam Ghazali di sini bahwa orang-orang yang terkenal dengan ilmu fikihnya ternyata mereka itu sufi juga. Sufi itu ya kalau tasawuf itu kan sebetulnya melibatkan qalb, itu termasuk qalbiyah ya. Kalau ada yang membedakan begini, kalau akidah itu ilmiah, i'tiqadiyah, bersifat ilmiah, i'tiqadiyah. Tapi kalau tasawuf itu bersifat qalbiyah. Kalau syariat itu bersifat apa? Fisikiyah. Ya bisa begitu ya. Pokoknya ibadah itu bersifat apa ya? Saya lupa ya. Pokoknya ada karakteristiknya itu. Nah, yang kita ingin ini kan itu akliyah kalau tidak salah ya. Kalau yang itu fikih itu bersifat akliyah. Kalau tasawuf itu qalbiyah. Nah, di sini Imam Ghazali ingin menyebutkan juga bahwa Imam Abu Hanifah ini pun ternyata seorang yang abid, zahid, arif billah, khaif wa murid. Jadi
orang yang secara penilaian Imam Ghazali termasuk orang yang sufi juga, lebih mementingkan ilmu akhirat daripada ilmu dunia. Beliau sebagaimana diriwayatkan Ibnu Mubarak tadi adalah orang yang sangat menjaga muru'ah. Muru'ah itu tidak hanya kepribadian yang biasa, tapi juga menjaga agar sidin itu terpelihara dari hal-hal yang tercela. Itu jaga muru'ah. Dan juga orangnya banyak mendirikan sholat. Warawa Hamad ibni Abi Sulaiman. Nah, Hamad ibni Abi Sulaiman ini gurunya ya, gurunya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah ini gurunya namanya Hamad, nanti anaknya juga namanya Hamad juga. Jadi tabarukan kepada gurunya, beliau memberikan nama kepada anaknya Hamad. Siapa yang membaca? Warawa Hamad ibni Abi Sulaiman annahu kana. Yang mana gitu? Yang mana ya bahasanya? Apa nih? Ya. Warawa Hamad. Warawa Hamad bin Abi Sulaiman annahu kana yuhil laila kullahu. Ya. Ya. Waruya annahu kana yuhyi nisfal laili famarra yawman fi tariqin fa asyara ilaihi insanun wa huwa yamsi faqala bil akhar hadza huwa alladhi yuhyi laila kullahu falam yazal ba'da dzalika yuhyi al-laila kullahu wa qala anna astahyi min Allah subhanahu an awsafa ya majhul usafa bima laisa fiyya min ibadatihi. Nah, bagus. Siapa ngaranna? Mahbub, masya Allah. Bagus. Jelaskan, Bu. Yang Mahbub pahami ya, Pak. Yang mana jatuh bahasa Jawa? Warawa Hamad bin Abi Sulaiman. Gurunya Imam Abu Hanifah, Hamad bin Abi Sulaiman, meriwayatkan bahwasanya Abu Hanifah ini menghidupkan malam sepenuhnya. Ya. Menghidupkan di situ maksudnya lah beribadah, bukan menghidupkan kayak orang menghidupkan orang mati. Karena kalau malam dihidupkan ya, jadi menghidupkannya dengan ibadah. Kita nih hidup juga bang malam lah, menghidupkan juga sepala ya Allah. Ya, tapi lain menghidupkannya ada yang main PS, ada yang main, ya ada nonton bola juga, ada yang nonton bulu tangkis ini kan. Lanjutkan Bob, guru Mahbub. Diriwayatkan juga bahwasanya Abu Hanifah itu menghidupkan separuh malam, lalu lewat. Sebetulnya di situ dia koma atau titik lah. Sebetulnya ya. Dia menghidupkan separuh malam. Koma kan. Famaro yauman bitariqin, suatu malam Imam Abu Hanifah itu marrohnya di situ yang domirnya itu kembali ke Imam Abu Hanifah. Jadi suatu malam Imam Abu Hanifah itu marra yauman fi tariqin, dia melintas di sebuah jalan begitu ya. Fa asyara ilaihi insanun. Nah, insanun ini pelakunya. Asyara ila Abi Hanifah. Jadi kenapa asyara ilaihi, menunjuk? Nah, wa huwa yamshi. Imam Abu Hanifah sedang berjalan, ditunjuk oleh si insanun ini tadi. Ya kan? Faqala li akhara. Nah, orang yang menunjuk ini berkata kepada kawan yang ada di higa, orang-orang yang ada di sekitar situ lah, pada yang lain. Hadza huwa alladhi yuhyil laila kullah. Nah, orang ini jangan sambil menunjuk kepada Imam Abu Hanifah. Orang ini yang senantiasa menghidupkan malamnya itu
sepanjang malam itu kan dengan ibadah-ibadahan. Mungkin begitu. Orang ini yang setiap malam selalu hidup, bahasa kita bisa gitu ya. Tapi hidupnya itu dengan ibadah. Jadi orang itu sebetulnya memuji, menunjuknya dengan memuji. Mungkin orang yang menunjuk itu pernah beberapa kali menyaksikan bagaimana Imam Abu Hanifah mungkin di masjid sedang beribadah. Berarti orang yang melihat nama menunjuk ini sama aja juga. Kira-kira tuh sama-sama menggawi juga ya Allah. Tapi Sidin mungkin lebih takjub dengan Imam Abu Hanifah yang saban malam. Ini juga sebetulnya ingin menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah itu tidak sekedar pakar fikih. Karena Imam Abu Hanifah ini terkenalnya apa? Ahlul ra'yi. Kan? Ahlul ra'yi ketimbang ahlul hadis. Jadi Sidin itu kalau memecahkan masalah fikhiyah itu lebih dominan rasionalitasnya dulu didahulukan ketimbang dalil. Tapi bukan tanpa dalil ya. Beliau juga menggunakan dalil tapi tidak mengabaikan dalil akliyahnya. Nah, kalau ada secara akal berbeda dengan nasnya, maka beliau akan meneliti lagi nas itu. Betulkah seperti itu? Atau mungkin ada pemahaman lain? Atau ada pemahaman selain pemahaman yang sudah ada? Misalnya kan beliau dulu yang mempopulerkan pertama kali zakat dengan harta atau dengan duit, ya, dengan uang. Nah, bicara uang juga kita sebetulnya ya banyak perdebatan ya masalah duit itu ya. Uang ada disebut dengan nuqud. Apa arti nuqud? Nuqud itu mata uang yang berlaku di sebuah negara itu disebut, bisa dikatakan nuqud. Nah, ya, dia bisa uang kertas, ya, bisa juga perak dan emas. Kalau dulu kan zaman-zaman dulu ya taunya dirham, dinar gitu kan. Kalau dirham itu apa? Perak, kalau dinar emas. Dirham lebih murah, dinar lebih mahal. Karena itu ketika ada uang kertas itu jadi polemik. Kenapa? Karena ukurannya dulu itu perak dan emas. Nah, itu susah juga mungkin dipertahankan perak dan emas ini karena ya lebih mahal ya. Kalau ukurannya perak dan emas itu berapa 1 gram? Wah, ini emas 500.000 paling murah sekolah. Kata Hojo Penglaku ada sebuah nukar emas. Ya. Oke lah, kita akan membahas itu. Jadi falam yazal ba'da dzalika yuhyil laila kullah. Nah, gara-gara ditagur itu, dikomentari seperti itu, semenjak itu Imam Abu Hanifah nyaris tidak pernah meninggalkan menghidupkan malam dengan ibadah. Falam yazal ba'da dzalika. Dia tidak pernah meninggalkan setelah itu. Waqala, alasannya apa? Ana astahyi minallah. Aku supan lawan Allah Ta'ala an usafa, karena sudah disifatkan, atau kalau bahasa kita sudah diberikan label, betul, dilabeli bima laisa fiyya, sesuatu yang belum tentu itu ada pada diriku, min ibadati, daripada ibadah-ibadah seseorang. Jadi jadi daripada aku difitnah sebagai ahli ibadah, baik lanjurakan aja jadi ahli ibadah. Atau daripada orang yang sudah memberi isyarat tadi itu ternyata kada bujur, mendakwakan sesuatu melabeli aku tadi, lebih baik aku lanjurakan aja supaya inya kada memfitnah aku. Fitnah yang baik ya Allah. Ayo, siapa lagi yang ingin membaca? Jangan takutan kita tersalah. Oke kan? Oke. Wa amma zuhduhu. Wa amma zuhduhu faqad ruwiya an Rabi' bin Asim qala arsalani Yazid bin Amir bin Umar ibni Hubairah faqadimtu bi Abi Hanifah alaih fa'aradahu ayyakuna hakiman ala baitil mal fa'aba
Fadarabahu 20 siwatan. Sauton. Sautan. Di sana siwat sauton. Sautan. Fanzur kaifa haraba minal wilayati wa ihtamalal adab. Qala hakam. Cukup dulu situ. Jadi ngertilah. Ya, silakan. Dan adapun zuhud Kezuhudannya maka sungguh diriwayatkan dari Rabi bin Asim, dia berkata, telah mengutusku Yazid bin Umar bin Hubairah, aku mendahului ayahnya. bukan. Pokoknya tu bi Abi Hanifah. Aku mendatangi, menghadap lah jalannya. Aku menghadap Abu Hanifah, maka aku ingin. Fa'aradahu. Hu-nya itu kembali ke siapa? Arada. Hu-nya kembali Abu Hanifah. Arada di situ kepada Yazid bin Umar bin Hubairah. Yazid bin Umar menginginkan kepada Abu Hanifah, Ya, untuk menjadi hakim tentang Baitul Mal. ala Baitul Mal. Jadi menjadi hakim yang khusus mengelola Baitul Mal. Jadi Baitul Mal itu apa? Rumah kekayaan ya, kalau secara harfiah berarti bisa juga menteri keuangannya lah mungkin. Nah, pokoknya kalau dulu itu memang masa-masa seperti itu, harta-harta kekayaan negara itu masuknya di sebuah Baitul Mal namanya. Itu ada pengelolanya. Nah, Imam Abu Hanifah ini ingin ditunjuk jadi hakim di situ. Karena kekayaan negara itu harus dikelola dengan baik dan harus ada auditornya. Kalau bahasa sekarang mungkin auditor ya. Imam Abu Hanifah itu diminta jadi ketua auditornya lah, pimpinannya. Sehingga pengeluaran keuangan itu bisa dikontrol. Kalau ada yang menyelewengkan, nah, Imam Abu Hanifah kemudian menyelesaikan. Begitulah. Fa'aba, beliau menolak. Fadarabahu. Daraba di sini kembali kepada siapa tadi? Yazid tadi ya. 20 sautan, 20 pukulan, 20 cambukan. Nah, jadi ditawari kan menjadi seorang auditor tadi. Karena di situ rentan dengan ya suap juga mungkin ya. Rentan juga dengan kekayaan yang melupakan seorang Imam Abu Hanifah terhadap urusan akhirat. Jadi beliau menolak, lebih memilih dipukul dengan 20 cambukan karena menolak tadi itu. Nah, baru komentar Imam Ghazali apa itu? Fanzur aja Imam Ghazali. Kaifa haraba, haraba itu lari, kabur, lari dari al-wilayah. Al-wilayah itu maksudnya kekuasaan. Fanzur kaifa haraba minal wilayah wahtamal al-'adab, dan beliau lebih memilih dihukum atau disanksi. Lanjutkan ke qala al-Hakam Ibn Hisham al-Thaqafi. Wal Hakam bin Hisham al-Thaqafi Huddithu bisyami hadisan fi Abi Hanifah annahu kana min a'zamin nasi amanatan wa aradahu as-sultanu ala ayyatawalla mafatiha khazainuhu inhi awdafallai au yudrabu dhahruhu. Di situ apa di setelah yudrabu ada ba-nya kan? Atau yudrabu dhahruhu gitu ya. Jadi terus lanjut lagi ke fakhtara adzabahum lahum ala adzanillahi ta'ala. Oke, cukup.
Fakih ini meskipun PGSD lah, Unlam, kada pernah mondok, lancar baca alhamdulillah. Jadi Hakam bin Hisham At-Thaqafi. Jadi Hakam bin Hisham At-Thaqafi ini pernah berujar, "Haditsu bisyami haditsan." Aku disampaikan sebuah, jadi hadis di situ tidak mesti hadis juga ya, maksudnya riwayat, ada cerita yang mengisahkan tentang Abi Hanifah di mana? Di Syam. Syam itu bukan daerahnya Imam Abu Hanifah. Syam itu di daerah Syria. Ya Syam itu luas sih sebetulnya dulu ya, Syam itu luas. Pokoknya di negeri Syam lah beliau mendengar. Tapi kalau secara spesifik, kalau Imam Abu Hanifah nih tinggal di mana? Kufah. Dulu itu kan ada qaul Kufah, ada Basrah ya, ada Kufi Basri ya, ada Kufah Basrah. Ini Imam qiraat mana nih? Kufah apa Basrah ya kan dulu. Terkenal sekali itu Kufah dan Basrah itu. Kalau tokohnya, kalau di Basrah itu Imam Hasan Al-Basri. Kalau di sini Hasan apa? Al-Amuntai. Jadi Hakam ini berkisah. Jadi di Syam itu aku mendengar sebuah kikisahan orang tentang Abu Hanifah. Apa ceritanya? Annahu kana min a'dhabin nasi amanatan. Orang ini Abu Hanifah itu orang yang sangat menjaga dan sangat menghormati amanah. Nah, suatu ketika wa aradahu sultanu ala ayatawalla mafatihah khazaini. Itu diperkuat dengan kisah bahwa suatu hari raja menginginkan kepada Imam Abu Hanifah untuk menjadi apa? Menjadi penjagalah mafatihah khazaini. Gudang penyimpanan kekayaan negara begitu ya. Maksudnya megang kunci itu ya bukan mengikuti kunci gudang ada. Itu tapi beliau itu sebagai orang yang nomor satu di situ gitu kan. Ya sama mirip-mirip tadi lah. Kalau tadi auditor di Baitul Mal, kalau ini beliau yang megang kuncinya. Artinya amun jasin buka, amun jasin bagi. Orang yang menentukan di situ. Mungkin Menteri Keuangan lah ya kan. Menteri Keuangan. Ibu Sri Mulyani kalau di Indonesia. Nah, pilihan kedua, au yudrabu dhahruhu, atau dipukul punggungnya. Hakun jadi pejabat kah? Hakun dicambuk kah? Fakhtara 'adzabahum lahu. Nah, beliau ternyata lebih memilih disanksi tadi. Lebih baik aku dipukuli jadi ala adabillahi ta'ala, daripada aku diadab Allah Ta'ala. Karena kemungkinan besar jadi pihak yang menentukan seperti itu bisa jadi kita terhalang dengan hak-hak orang, sehingga hak-hak orang itu gara-gara keputusan kita tidak tersampaikan hak orang, itu kan berbahaya. Neraka, kira-kira bayangan Sidin seperti itu. Ancamannya itu azab Allah Ta'ala. Aduh, lebih baik aku diazab di dunia daripada diazab di akhirat. Itu saking Sidin peduli terhadap akhirat. Nah, ini bukti kezuhudan. Tadi kan di awal dari wa amma zuhduhu kan, bukti kezuhudan daripada Imam Abu Hanifah itu diantara begitu. Disodorkan kepadanya ya jabatan yang tinggi itu ya. Kalau kita wah ini di sorong jabatan itu, misalnya aku lah ditawari saudara Ali, Anda kami tunjuk jadi Menteri Keuangan ya. Gaji berapa? Bisa takon tuh gajinya berapa? 100 juta kan sebulannya. Ampe aku majalihya bisa naik. Sok ada majalihya lagi. Silau tadi kan. Bukannya ampe sebujurnya, anak kayak majar, cuman tiap Sabtu sibuk. Nah, mau urusi uang negara. Ada terus alasan ditakoni Ustaz Rahmat, Ustaz di sekolah majar. Ada komite, ada kawa. Karena apa? Sibuk ngurusin negara lah. Iya, bahaya.
Ya kada kawae ulun dan Abu Hanifah ya, kalau lain Imam Abu Hanifah. Imam Abu Naum ya. Wa ruwiya annahu dzukira Abu Hanifah inda Ibnu Mubarak. Nah, dalam ada sebuah riwayat yang menyebutkan nama Imam Abu Hanifah di hadapan Ibnu Mubarak. Jadi ada seseorang yang menyebutkan nama Abu Hanifah di hadapan Ibnu Mubarak. Ini imam juga. Faqala atudzakkiruna rajulan uridat alaihi dunya bihadzafiriha fafarra minha. Apa? Itu kan jangan bahasa gitu. Kalian tadi menyebutkan nama orang dan orang itu adalah sosok yang ketika dihadapkan di hadapannya itu kekayaan di dunia, istilahnya dihadapkan kepadanya dunia beserta kemewahan-kemewahannya, dan orang itu lari daripada itu, menghindari, saking dia zuhudnya. Jadi Ibnu Mubarak mengomentari begitu. Apa jadi kamu tadi? Jangan bahasa gitu lah. Kamu tadi menyambat apa? Orang nang ikam sambat tadi itu adalah orang yang suah disodorkan kepadanya dunia dan segala kemewahan yang ada pada dunia itu, tapi dia menolak. Itu tuh nang ikam sambat tadi ngarannya. Siapa tadi ngarannya? Imam Abu Hanifah. Nah, beliau tuh nang itu jar Ibnu Mubarak. Wa ruwiya an Muhammad ibn Syuja' an ba'di ashabi annahu qila li Abi Hanifah qad amara laka amirul mu'minin Abu Ja'far al-Mansur bi 10,000 dirhamin. Qala fama radiya Abu Hanifah. Wah, ini kisahnya agak panjang. Qala falamma kana al-yawm alladhi tawaqqa'a an yu'ta bil mali fihi shalla subha thumma taghashsha bi thawbihi falam yatakallam. Jadi ini riwayat lain ya, kita percepat sedikit lah. Jadi Muhammad bin Syuja' itu meriwayatkan, yang ia dapatkan kisahnya itu dari orang-orang yang terdekat dengan Abu Hanifah, bahwa suatu hari dikatakan kepada Imam Abu Hanifah, qad amara laka amirul mu'minin. Amirul mu'minin atau Abu Ja'far al-Mansur waktu itu penguasanya, itu memerintahkan kepada engkau dengan imbalan 10.000 dirham. Artinya ikam harus menerima nih jabatan dan hadiahnya 10.000 dirham. Qala fama radiya Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak ridho dan menolak gitu kan. Sebetulnya tidak ridho gitu kan, tapi tidak berani mengatakan ya, karena barangnya juga belum datang kan. Kemudian Muhammad bin Syuja' mengatakan, falamma kana al-yawm alladhi tawaqqa'a ayyuta bil mal. Nah, pada hari di mana diduga waktu itu ayyuta bil mal, harta yang tadi disebutkan 10,000 dirham itu didatangkan kepada Imam Abu Hanifah. Shalat subha thumma taghashsha bi thawbihi falam yatakallam. Nah, pada hari itu, jadi ketika datang hari yang dijanjikan gitu kan, bahwa misalnya hari Minggu esok, nah ikam Abu Hanifah akan diberi duit 10.000 dirham tadi. 10.000 dirham itu berapa gram kalau rupiah kan? Sekitar berapa tuh? 40-an sama jutanya lah. Sekitar itu, mungkin ada 40 400 tuh. Coba hitungan seorang. Dirham moya ini berapa ya Allah, nggak paham gitu. Nah, pokoknya banyak duitnya itu. Nah, di hari Minggu yang dijanjikan itu, jadi Sidin itu memulai hari itu toh, imbah sembahyang subuh, Sidin kayak biasa ya, membungkus awak lawan pakaian kan, terus syabi taubihi. Tapi Sidin falam yatakalam, ada bepandir mulai besokan. Jadi imbah tuntung sembahyang subuh tuh berpakaian membungkus awak lawan pakaian luar itu, imbahnya sini kada bepandir sama sekali. Nah, itu isyarat sebetulnya, isyarat bahwa Sidin itu tidak menyenangi dengan hal yang akan datang kepada Sidin. Orang kalau senang itu kan biasanya ceria kan. Ini sedih Sidin, falam yatakalam, ada bepandir. Faja'a Rasulun
Faja'a Rasulul Hasan ibnu Quhtubah bil mal. Nah, datanglah utusan dari Hasan bin Quhtubah dengan duit yang tadi dijanjikan itu. Fadakhala alaihi, dia masuk menyerahkan, falam yukallimhu. Tapi Imam Abu Hanifah ibaratnya sepatah kata pun tidak mengucapkan sesuatu, ya, tidak mengucapkan sesuatu. Artinya mendiamkan saja utusan itu. Faqala ba'du man hadar. Nah, orang-orang yang di sekitar Abu Hanifah tadi mencoba menenangkan, karena kan ini utusan raja ya, datang kada dihirani, ibaratnya falam yukallimhu itu ya sama lawan kita tuh kada dihirani. Kamu datang memandiri aku berenah aja, kada ada apa-apa menghirani, nyamanlah rasa. Lalu orang-orang di sekitar ini karena tidak merasa enak dengan suasana itu, memberitahu kepada utusan tadi, ma yukallimuna illa bil kalimah ba'dal kalimah. Sidin memang ada memandiri kami kecuali dengan kalimat-kalimat yang penting saja. Kalimat ba'dal kalimah itu hal-hal yang penting saja, dan itu ya ai hadhihi adatuhu. Ini memang adat Sidin, kada berpandir kecuali hal yang penting. Jadi pian jangan tersinggung. Berarti yang datang ini belum tentu dianggap Sidin penting gitu, nah bahasa lainnya. Untung kada tersinggung lah. Faqala da'ul mal fi hadzal jarab fi zawiyatil bait ya. Jadi hanya Sidin berpandir. Nah, berpandir ya, Anda akan duit ini di kantong kulit. Jarab itu kantong kulit lah. Fi zawiyatil bait, di ujung rumah. Nah, ini ada kantong kulit, andak di situ, duitnya andak di ujung rumah. Saking kada dianggap penting tuh diandak di ujung rumah aja. Mungkin kalau duit 400 juta tuh banyak lah, duit habang-habang lah misalnya lah. Itu kertas mah, tapi kalau misalnya bahar itu mungkin dirham, dinar itu kan apa tadi, dirham apa dinar? Asal dirham tuh berarti perak aja tuh, perak. Tapi kira-kira banyak kayak juga tuh. Kantongnya, anaknya di ujungnya sih, di ujungnya anak. Summa awsa Abu Hanifah ba'da dzalika mimma ta'i baitihi wa qala li ibnihi idza muttu wa dafantumuni fakhudh hadhihi al-badrah wa dhhab biha ila al-Hasan ibn Quhtubah faqul lahu khudh wadi'ataka allati awda'ataha Abu Hanifah. Jadi jar Imam Abu Hanifah, biar aja aku terima aja dulu. Anggap si Hasan tadi itu menitipkan barangnya di rumahku. Jadi anak kayak situ. Nah, jadi istilahnya sesaat setelah ingin menghadap Allah Ta'ala, artinya sudah di penghujung hidupnya, sini berwasiat kepada anak Sidin, Hamad ya namanya tuh anaknya tuh. Wahai putraku, bila aku kena meninggal dan ikam sudah menguburkan aku, tadi nang badrah itu artinya 100.000. Ya, kalau badrah itu untuk mengatakan 100.000 dirham itu, nah disingkat orang jadi badrah. Jadi badrah itu sama dengan 100.000 dirham. Ambilkan nang badrah tadi, hanya julung lawan Hasan. Padahal kan ini uang nang pian titipakan dulu di rumah, nang pian 4 menyimpan di rumah Abu Hanifah. Lalu jar anaknya fa'altu dalika, itu kutunaikan. Akhirnya itu peristiwa itu jadi bujur-bujur melakukan. Faqala Hasan, nah Hasan tadi yang Ibnu Quhtubah tadi, kemudian setelah dijulungi itu berkatalah dia, rahmatullahi ala abika walaqad kana syahihan ala dini. Syahihan ala dini itu apa? Malah Abah Hikam nijar, semoga Allah merahmatinya. Dia adalah orang yang tidak bisa tawar menawar kalau urusan agama, pelit. Tapi syahihannya baik di sini. Ala dini itu kada kawan tawar menawar kalau perkara itu perkara agama. Artinya munnya sudah bujur benar, karena kau disalahkan.
Kalau nya salah, kada kok dibujur-bujurakan, artinya kayak itu agak saklek lah. Waruya annahu du'iya ila wilayatil qada faqala. Dan diriwayatkan bahwa dia dipanggil untuk menjadi hakim sebuah wilayah. Jadi hakim wilayah itu maksudnya wilayatul qada itu menjadi pemimpin tertinggi dalam peradilan ya, peradilan negara. Beliau itu diminta jadi hakim agung gitu ya. Faqala ana la aslah atau asluh ya, lihada, aku tidak pantas ya. La asluh itu tidak pantas ya, la aslah. Aku tidak pantas, tidak layak untuk menduduki jabatan itu. Lalu ditanya, kenapa? 5. Faqala in kuntu shadiqan fama aslahu laha. Kalau seandainya aku bujur juga, aku tetap merasa kada layak meskipun aku bujur. Wa in kuntu kadziban fal kadzibu la yasluhu lil qada. Nah, kalau aku berbohong dalam memutuskan perkara, maka kebohongan itu juga tidak layak bagi seorang hakim. Wa amma ilmuhu bi tariqil akhirah wa tariqi umurid din wa ma'rifatihi billahi azza wa jalla fa yadullu alaihi syiddatu khaufihi min Allah ta'ala wa zuhduhu fi dunya. Jadi bukti bahwa sidin itu ilmunya itu dengan jalan ke akhirat, artinya ilmunya itu ilmu yang bersifat akhirat. Bukti bahwa itu juga sidin ma'rifat kepada din, ma'rifat kepada Allah, itu adalah rasa takut beliau yang luar biasa daripada Allah Ta'ala, dan juga bagaimana zuhudnya sidin daripada urusan dunia. Waqad qala Ibnu Jurayj mengatakan, qad balaghani an kufikum hadha an-Nu'man ibn Thabit annahu syadidul khauf lillahi ta'ala. Nah, itu Ibnu Jurayj yang mengatakan itu. Telah sampai kepadaku, jadi Ibnu Jurayj, an kufikum, bahwa tokoh Kufah kalian ini yaitu Nu'man ibn Thabit. Nama Imam Abu Hanifah itu sebetulnya Nu'man ya, Nu'man bin Thabit. Bahwa dia adalah orang yang sangat keras sekali, sangat apa istilahnya? Yang takut itu penakut benar oleh Allah Ta'ala. Waqala Syuraik An-Nakhai, karena Abu Hanifah tawilus sumti, orangnya Abu Hanifah itu pendiam benar, daimul fikri, tapi deep thinking kah jenong bahasanya itu. Kalau berpikir itu dalam benar gitu. Qalil muhadatsah linnas, tapi kata banyak pender gitu. Fahada min awdahil amarat alal ilmi al batini. Nah, itu ciri bahwa orang itu sangat menguasai ya, sangat tegas, sangat menguasai ilmu batin, wal istighal bi muhimmatid din, dan orang ini sangat ciri bahwa dia sibuk di situ, maksudnya luas pemahamannya dengan perihal agama. Faman utiya sumtu waz-zuhdu faqad utiyal ilmu kulluh. Jadi orang ini masih perkataan An-Nakhai tadi, orang yang diberikan sifat diam dan zuhud itu sama dengan dia diberikan ilmu secara menyeluruh atau ilmu yang luas begitu ya. Fahadhihi nubzatan min ahwalil a'immati tsalatsah. Nah, inilah jadi Imam Ghazali sekelumit tentang ihwal al-a'immah ats-tsalatsah, imam-imam yang 3. Kenapa 3 aja? Nah, di sini mengomentar di bawah. Amal Imam Ahmad bin Hanbal wa Sufyan ats-Tsauri. Jadi Sufyan ats-Tsauri itu juga imam mazhab juga ya, ada dulu mazhab Sufyan ats-Tsauri. Rahimahumallahu ta'ala fa'atba'uhuma aqallu min atba'i haula. Nah, 2 imam ini pengikutnya lebih sedikit. Wa Sufyan aqallu atba'an min Ahmad. Nah, Imam Sufyan tuh pengikutnya lebih sedikit lagi daripada pengikut Imam Ahmad. Walakinna ishtiharahuma bil wara'i waz zuhdi azhar.
tapi keduanya juga masyhur dengan wara' dan zuhudnya. Wa jami'u hadzal kitab mashhunun bi hikayati af'alihim. Nah, jadi Imam Ghazali, tapi secara menyeluruh daripada isi kitab ini itu banyak juga kisah-kisah penuh juga mamluun bi hikayati af'alihim, dengan hikayat-hikayat dari perilaku dari dua orang ini, wa aqwalihima, dan juga perkataan mereka berdua. Wala hajata ila tafsilil an. Jadi kada perlu ditafsilkan, dirinciakan di sini. Fanzuril an fi ghairi haula'il a'immati tsalatsa wa ta'ammal anna hadhil ahwal wal aqwal wal af'al fil i'rad 'anid dunya wa tajarrud lillahi 'azza wa jalla hal yuthmiruha mujarradal ilmi bi furu'il fiqhi min ma'rifati as-salam wal ijara wal zihar wal ila wal li'an aw yusmiruha ilmun akhara a'la wa ashraf minhu. Wanzur ila alladziina da'u al-iqtida' bi haula'i asaddaqu fi da'wahum amla. Ya, ini komentar Imam Ghazali yang sebetulnya tidak terlalu terkait lagi sih, dan hanya mengatakan bahwa cocoklah orang-orang yang mengaku mencintai para a'immah ini tapi mereka tidak mengamalkan ajaran-ajaran mereka. Demikian kiranya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan hamdalah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.